ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini agak majuan ini. Bentuk halakoh ini. Yang tua sampai bersandar. Sendenan nol. Yang tua silakan bersandar, yang muda silakan maju. Yang tua silakan bersandar, yang merasa muda monggo maju. Ini namanya halakoh, dan halakoh ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika ngaji sama Kanjeng Nabi. Ini namanya halakoh, bentuk begini. Ya, kalau mencar-mencar ini pernah maju sebetulnya. Kalau mencar-mencar kayak ada jarak di antara kita. Kita melanjutkan pengajian kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, baik laki maupun perempuan, bahkan jin maupun manusia, untuk melakukan segala hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Nah, kewajiban-kewajiban itu ada dua macam. Ada wajib secara fardu ain, ada wajib secara fardu kifayah. Kalau fardu ain, maka khusus buat pribadi. Yang mengerjakan harus perorangan. Tapi kalau fardu kifayah, maka kalau ada yang mengerjakan, maka gugur atas yang lain. Kayak contoh fardu kifayah itu menjawab salam. Ketika ada orang mengucapkan salam dan itu hukumnya sunnah, maka menjawabnya fardu kifayah. Misalnya ada 5 orang, 5-5-nya tidak jawab, maka berdosa 5-5-nya tersebut. Tapi kalau ada 1 saja yang jawab, maka gugur kewajiban atas 4 yang lain. Ya, tapi yang dapat berkah, yang dapat pahala ya yang jawab itu aja. Tapi yang 4 lainnya tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian melakukan ini yang atas dimatikan tuh, luar. Kewajiban ini wajib mengerjakannya itu menurut aturannya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan dari para ulama. Ya. Tidak bisa kita melakukan ibadah baik itu wajib maupun sunnah, melakukannya itu dengan semau kita. Wah, saya sereknya kalau sholat itu begini. Saya sereknya hati. Saya melakukan wirid itu sekian. Saya melakukan sholawat sekian. Sereknya hati. Itu tidak bisa kayak gitu. Harus ada tuntunannya. Bukan semau kita. Karena aturan-aturan syariat itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan buatan kita. Syariat ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang ini diturunkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita. Itulah yang dinamakan syariat. Dan syariat ini mencakup segala hal. Ya, tidak dikatakan syariat itu paling rendah gitu, atau derajat paling rendah adalah syariat kemudian baru hakikat, thariqat, hakikat, ma'rifat, bukan. Karena syariat itu mencakup semuanya. Segala macam apapun yang dibawa oleh Nabi itu adalah syariat. Bahkan busana Nabi, yang disukai Nabi, atau kebiasaan Nabi, apapun itu termasuk syariat juga. Nabi memelihara jenggot, ya, menjadi syariat. Kemudian hukumnya sunnah kalau mazhab Syafi'i. Kemudian Nabi memakai kopiah, maka menjadi sunnah. Nabi memakai jubah, menjadi sunnah. Nabi suka makan atau minum madu, maka menjadi sunnah. Nabi suka bersiwak, maka menjadi sunnah. Nah, jadi apapun yang disuka Nabi, busana Nabi, apapun yang dikenakan sama Nabi, maka menjadi sunnah, bukan lagi budaya. Karena Islam adalah agama. Islam bukan budaya. Islam adalah agama. Dan Islam bisa menerima budaya apapun selama tidak melanggar dari hukum. Ya, hukum-hukumnya Allah dan Rasul. Kalau ada budaya yang melanggar hukum Allah dan Rasul, maka tidak bisa kita ambil. Tapi kalau ada budaya yang tidak melanggar hukum Allah dan Rasul, tidak ada masalah kita lestarikan. Malah ada beberapa budaya yang berpahala. Ya, budaya yang berpahala. Seperti kayak
apa namanya bikin bubur suro kalau Muharram, kemudian dibagi-bagi ke tetangga. Itu kalau di desa-desa, kalau di kota sudah tidak ada itu. Bikin bubur Asyura kemudian dibagi-bagikan tetangga, apa hukumnya? Ini tidak ada pada zaman Nabi, betul, tidak ada memang. Tapi apakah ini budaya? Terus apakah ini diperbolehkan? Kan tidak melanggar dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak melanggar maka tidak ada masalah. Bahkan ada nilai pahala. 1, merayakan hari besar Islam. 2, bersedekah ke tetangga. Ada pahalanya. Ya. Ada beberapa adat istiadat di beberapa daerah menghormat tamu itu dengan khamr, dengan minuman keras tradisionalnya daerah itu. Ini budaya. Jadi penghormatan yang istimewa itu adalah menghormati orang yang istimewa itu adalah dengan menyuguhi atau menghidangkan khamr, minuman-minuman keras lokal. Nah, apakah budaya ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Iya, bertentangan. Terus bagaimana? Ya harus dihilangkan, tidak bisa dipertahankan. Kalau memang orang itu orang Islam. Kita tidak bahas orang di luar Islam ya. Kalau orang di luar Islam pakai budaya yang tidak sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah atau melanggar Quran dan Sunnah, maka terserah mereka kan. Tapi selama orang itu Islam maka tidak bisa melakukan hal yang melanggar syariat. Nah, ya. Loh kan tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Ini kadang banyak disalah tafsirkan orang. Loh kan tidak ada paksaan dalam agama, kita mau sholat boleh, tidak mau sholat juga silahkan, itu kan hak pribadi karena tidak ada paksaan. Loh, ini masalah la ikraha fiddin itu dalam konteks tauhid. Dalam konteks akidah, kita tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam. Karena masuk Islam itu tidak ada keterpaksaan. Ente mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, sadari dulu. Sadar betul-betul pingin masuk Islam dengan hati, bukan karena terpaksa. Monggo silakan masuk Islam. Atau mempelajari dulu sebelum masuk Islam, silakan pelajari dulu. Serak hatinya, silakan masuk Islam. Bukan paksaan, kamu tidak masuk Islam, kamu saya pecat. Tidak ada gitu dalam Islam. Kamu tidak masuk Islam, maka kamu saya turunkan pangkat jabatannya. Tidak ada, dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Kamu tidak mau masuk Islam, maka kamu akan saya benci seumur hidup. Tidak boleh juga kayak gitu. Ya, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Bukan tidak ada paksaan dalam pelaksanaan syariat. Kalau syariat itu wajib hukumnya, harus dikerjakan. Bukan terus saya lagi malas sholat terus tidak apa-apa, kan itu kan tidak ada paksaan dalam syariat. Tidak bisa bilang. Orang-orang yang suka begitu berarti orang yang memang malas sholat ya. Ngambil dalil untuk kesenangan pribadi saja. Nah, kemudian wajib juga dia mengerjakan itu semua dengan persyaratan-persyaratannya. Ya, persyaratan sahnya, persyaratan untuk diterima. Ini yang penting ya, diterima. Karena ibadah itu bisa diterima, bisa tidak. Memang ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sholawat kepada kanjeng Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya diterimanya itu tergantung apa namanya keikhlasan kita ketika kita bersolawat. Ada orang bersolawat kemudian dia riak dalam bersolawat tersebut. Bagaimana hukum solawatnya? Ya sah. Cuman pahalanya otomatis ya berkurang. Tidak sehebat pahala kalau misalkan dia bersolawat dengan ikhlas. Ada dalam satu syair, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala nabi Muhammadah. Amal kita antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti diterima. Cuman kadarnya ya beda-beda. Ikhlas dan tidaknya kita tergantung keikhlasan kita apa tidak. Nah, itu pahala yang kita terima segitu. Nah, kemudian dan wajib juga menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan sholat atau membatalkan ibadah. Ini bicara kita dengan sholat, masalah sholat juga masalah semua kewajiban. Wajib kita untuk menghindarkan diri kita, wastanib mubtilatihi. Ya, dan wajib untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan. Karena membatalkan ibadah itu banyak.
Ibadah wajib ada hal yang membatalkan, ibadah sunnah pun ada yang membatalkan. Kita sodako, ada hal yang membatalkan sodako. Kita puasa atau kita kurban atau kita kekah misalkan atau sholat pastinya atau wudhu atau apa saja, ada hal yang membatalkan itu semua. Nah itu kita harus tahu dan kita menghindar, jangan sampai kita melakukan hal yang membatalkan karena sia-sia kan. Kayak sholat, ini yang musim kan, beberapa kali itu sudah, dan sebelum Ramadan sudah pernah kita bahas di masjid ini juga, yaitu masalah sholat taraweh yang cepat. Taraweh dengan kecepatan RPM tinggi. Nah, belum sampai waladhdallin amin sudah Allahu Akbar rukuk. Belum genep rukuknya, belum tumaknina sudah sami Allah liman hamidah, belum tumaknina i'tidal sudah Allahu Akbar. Dengan kecepatan tinggi tersebut dan dia tidak tumakninah, maka hilanglah pahala yang dia terima. Kenapa? Karena tidak sah sholat yang dia lakukan. Salah satu syarat sahnya sholat adalah melaksanakan rukun-rukunnya sholat. Dan salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Ketika orang itu tidak tumakninah di dalam sholat, maka tidak sah sholat yang dia lakukan dan batal. Maka sering saya katakan, sampean mau sholat taraweh yang cepat, cari yang cepat, mending gak usah taraweh sekalian. Ya. Daripada taraweh capek-capek gak sah semua, mending gak taraweh, tidur aja di rumah. Lusa ini pahala. Ya kalau ingin pahala ya lakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan. Ibarat kata dalam syariat juga ada S dan K-nya, syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Tidak bisa semau kita. Loh kan lebih baik sholat daripada tidak sholat. Enggak, kalau dalam hal ini saya katakan tidak. Salah Anda mengatakan begitu. Kenapa? Karena tidak ada sholat di dalam sholat yang tidak tumakninah. Kan tidak ada sholat. Kalau dikatakan lebih baik sholat daripada tidak, salah. Kenapa? Oh, tidak ada sholat kok. Sholatnya batal. Kalau sholatnya sah, ya, sesuai aturan, maka kita bisa katakan lebih baik sholat daripada di rumah, daripada tidur, daripada melakukan hal yang lain-lain, lebih baik sholat taraweh. Kalau sholat tarawehnya sah. Lah kalau sholat tarawehnya tidak sah. Nah kemudian wajibu alaihi, dan wajib atas orang muslim yang mukallaf aqilun balighun untuk amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha au ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Ini masalah amar ma'ruf, ya. Wajib atas orang mukallaf untuk amru. Amru ini tergantung kepada siapa. Kalau misal kita menujukan itu kepada yang lebih rendah dari kita, maka itu adalah perintah. Tapi kalau kita tujukan amru ini kepada yang lebih tinggi dari kita, maka itu adalah ajaan, mengajak. Amru, mengajak. Nah, kita wajib untuk mengajak atau memerintahkan, misalkan pada anak, istri. Man ra'ahu, bagi siapa-siapa yang ra'ahu dia melihat dari mereka ini, tarikan li syai'in minha, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada teman kita tidak sholat, kita tahu, maka kita wajib ngajak dia untuk sholat. Kita tahu anak kita tidak sholat, wajib memerintahkan mereka untuk sholat. Kita tahu istri kita tidak sholat, padahal dia tidak berhalangan, wajib kita perintahkan. Kalau istri perintah ya, bukan ajak lagi. Kenapa? Karena suami adalah kepala rumah tangga, dan suami harus tegas dalam masalah syariat. Cuman kalau masalah-masalah yang lain fleksibel lah. Ya, masalah-masalah yang lain, masalah-masalah misalkan istri kurang bisa masak atau apa, bisalah kita toleran. Cuman kalau masalah syariat jangan pakai toleran. Istri tidak sholat, tidak apa-apalah, nanti muka-muka dapat hidayah. Tidak bisa begitu. Istri tidak bisa masak, ya tidak apa-apalah, nanti sambil belajar pelan-pelan bisa masak. Nah ini gak masalah, gitulah. Tapi kadang-kadang kebalik ya.
Istri tidak bisa masak, istri tidak bisa make up, istri tidak bisa dandan, istri tidak bisa merawat diri. Ngamuknya kita luar biasa. Kecewa. Marah kita. Nyesel saya dulu kawin sama orang ini. Kenapa? Tidak bisa dandan. Gak bisa masak. Gak bisa jaga diri. Gak bisa merawat diri. Tapi ketika istri tidak sembahyang, istri gak gelem ngaji, istri tidak tahu syariat, istri tidak tahu hukum-hukum syariat, tidak nutup aurat, tidak begitu. Ya biasalah, ya kan belum dapat hidayah kan. Ya moga-moga nanti. Salah ini keliru, kebalik. Harusnya suami itu kalau melihat istrinya melakukan kemaksiatan, kemungkaran, wajib dia tegas karena dia adalah seorang suami kepala rumah tangga. Tapi kalau masalah yang sifatnya dunia, sifatnya sifat umum, yang kayak tadi ya masalah macak, make up dan lain sebagainya, kita toleran lah. Ya walaupun kita berikhtiar berusaha. Kepengin bojone ayu ya bandanono. Gonang salon sing larang, ya kan? Nah, betul. Betul enggak, Bu? Betul apa enggak? Nah, ya kan? Tapi kalau masalah syariat jangan toleransi, tidak bisa. Masalah ibadah wajib tidak bisa. Tidak bisa. Anak tidak bisa. Adik kita tidak bisa. Ya. Atau karyawan kita yang kerja sama kita, kalau masalah syariat tidak bisa kita toleran. Kita punya karyawan muslim, tidak sholat, wajib kita tegesi. Kita punya adik, ya, tidak sholat atau tidak menutup aurat atau melakukan kemaksiatan, wajib kita tegesi. Kita kakak, kita orang tua, kita kepala rumah tangga, kita bos, kita juragan, wajib kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini tadi kepada di bawahan kita. Ini namanya perintah amarnya. Nah, tapi kalau kita punya kakak, kita punya orang tua, kita punya saudara yang lebih tinggi kedudukannya dalam arti lebih tua, ya, atau seorang istri kepada suaminya, maka itu mengajak, bukan merintahkan, tapi mengajak. Istri tidak boleh diem juga kalau suaminya tidak sholat, tidak boleh. Cuman caranya berbeda dengan kalau suami memerintahkan istri. Istri diperintah, kalau istri bukan merintah, tapi istri mengajak. Ya. Loh, kenapa kok begitu? Ya karena kodrat. Suami adalah penanggung jawab. Apapun yang terjadi pada rumah tangga, maka suamilah yang akan mempertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Bukan ini berarti Allah membeda-bedakan antara laki dan perempuan dan tidak menyamaratakan dalam arti kedzaliman di situ, tidak. Tapi karena ini adalah kodrat. Suami berhak memerintah, tapi suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada istri. Suami wajib memberi nafkah, istri tidak. Suami punya gaji misalkan 5 juta per bulan. Belanja membutuhkan berapa belanja berarti? Sebulan berapa? 3 juta, anak 2. Iya tak? Bener apa enggak? Kok modelnya wedi-wedi menjawab. Anggap belanja wajib, kebutuhan wajib sesuai dengan syariat itu membutuhkan 5 juta per bulan. Anggap, ini contoh. Oleh saya ngomong 5 juta, para istri senang. Anggap ini contoh. Suami mendapatkan gajian tiap bulan 5 juta, maka itu yang harus dikasihkan kepada istrinya. Kalau memang kewajibannya 5 juta. Tapi biasanya kurang dari itu ya Pak, pastinya ya. Nah, masuk 5 juta sih. Betul tak? Nah, kemudian kalau istri anggap kerja. Nah, kerjanya istrinya harus kerja yang halal, kerja yang sesuai dengan syariat, kerja yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita. Misalkan kerja online kalau sekarang ini kan, atau kerja di rumah kan banyak kan orang kerja di perusahaan besar tapi kerjanya di rumah, cuman bisa pakai laptopnya saja, bondo paket data, bisa kan? Anggap walhasil kerjanya bukan kerja yang haram, berinteraksi dengan orang laki lain yang bukan haram. Tapi gajinya lebih gede dari suami, gajinya 10 juta. Ya, tadi kita contohkan ke 5 juta belanja kan. Apakah wajib istri untuk membelanjani keluarga juga? Tidak wajib, walaupun gajinya lebih tinggi dari suami, iya. Terus uangnya dimanakan, uangnya istri? Ya terserah istri mau diapakan. Mau dibelikan kalung 1 kiloan, mau dibelikan
HP baru atau mau makan-makan lah apa segala macam terserah. Suami dikasih, terserah mau dikasih apa enggak. Walaupun ya cek tegomen. Masuk bojone gak dikai cek tegomen gitu ya. Enggak ada kewajiban. Jadi tanggung jawab suami itu lebih besar. Maka itu suami perintah amr. Kalau istri ajaan kepada sang suaminya. Nah, jadi tidak boleh tinggal diam. Tetap wajib kita mengajak atau memerintahkan orang melakukan kewajiban atau au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau melakukan kewajiban-kewajiban atau melakukan hal-hal ibadah tersebut tapi keliru caranya. Kita tahu loh, ini sholatnya keliru, wajib kita kasih tahu. Loh, ini sholatnya umumnya ya kebanyakan ya orang kalau pakai celana jin, ya pakai celana jin sholat, pakai kaos celana jin sembahyang, itu kalau rukuk sama sujud ini yang buka auratnya belakang umumnya, kecuali kalau kaosnya mungkin panjang, ya, biasanya kayak gitu. Begitu dia sujud atau rukuk ini kebuka. Kalau ditanya bagaimana hukum sholat pakai celana jin, boleh, tidak apa-apa, asal tutup aurat silakan aja. Walaupun afdolnya ya pakai sarung, pakai gamis yang afdolnya malahan. Nah, ketika dia rukuk atau sujud kebuka. Nah, kita di belakangnya kelihatan. Wajib kita setelah selesai sholat kasih tahu, Pak, sampean tadi kebuka auratnya dan sholat sampean batal. Terus dia mengingkarinya, oh enggak ada masalah ini. Ya sudah, qad balaghna. Kita sudah sampaikan. Ya, perkara dia nurut atau enggak itu terserah dia sudah. Kalau tapi yang pasti kita wajib amr tadi, ya, kita ngasih tahu. Nah, tapi kalau anak kita di bawah kita, istri sholat misalkan kita lihat rambutnya keluar. Nah, biasanya kalau kudung yang tidak pakai itu apa namanya? Bukan kudung apa? Mukena tapi tidak pakai rangkepan di dalamnya, itu biasanya mudah keluar rambut itu. Apalagi kalau dia sujud ketarik, maka rambutnya itu keluar. Satu helai rambut itu keluar, batal sholatnya si perempuan. Satu helai saja. Suami tahu, loh sampean batal emang. Balik, ulang lagi. Waktu malas, tidak boleh. Wajib, harus, ini perintah. Nah, jadi harus kita bedakan. Cuma kadang-kadang gitu, ada orang-orang yang sholat batal itu tadi, terus kasih tahu, oh nggih mantul terus ngoyor mana pergi, bukannya godok. Banyak kejadian gitu, ya apa sih? Dia terus dikandani still yakin, padahal batal. Nah kemudian jadi wajib kita amar ma'ruf, wajibu alaihi, lan wajib dan wajib atasnya, ya, atas orang yang mukallaf dan juga baligh ini tadi, untuk kahruhu ala dzalika, untuk negesi, ya negesi kayak tadi yang sudah saya katakan, ditegesi kalau in qadara alaih, kalau mampu, ya mampu dengan tegas, ya kayak tadi posisinya suami, kakak, ayah, juragan, pemimpin, pejabat atau komandan mungkin, nah, itu kan bisa ditegesi, bisa negesi orang yang ada di bawahnya dia. Maka wajib ditegesi, wagahru ditegesi atas orang-orang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan kewajiban dengan cara yang salah. Wa illa, kalau tidak mampu tegas karena memang kedudukannya, misalkan kayak tadi itu, atau orang tua kita atau istri kepada suami, fayajibu alail ingkar biqalbihi, maka wajib hukumnya untuk mengingkarinya dengan hati. Ya, kalau memang tidak bisa, kalau tidak mampu sama sekali. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan diperintah. In ajaza anil gahri wal amri. Kalau tidak mampu negesi dan ngajak, tidak mampu sama sekali, ya sudah dengan hati kita mengingkarinya. Kalau orang ini kan ada kan orang takutan, atau orang yang tidak berani ngomong, atau yang isinan, atau orang yang wedian, kan ada yang kayak gitu kan. Ada orang yang gak urusan, ceplos. Ada orang yang berani. Ya, kan karakter orang kan beda-beda. Ada orang sama keluarganya berani, tegas di rumah, tapi di luar bahkan nggih, ngapunten. Kan ada yang kayak gitu.
Kan orang karakternya beda-beda. Nah, ini ada opsi di sini, ada opsi. Ya, kalau tidak mampu sama sekali karena tidak berani tegas dan tidak berani untuk mengajak, tidak berani berbicara, maka wajib mengingkarinya dengan hati. Tapi kalau suami, ini ya namanya suami, masa tidak berani sama istri sama anaknya sih? Hah? Ada suami tidak berani sama istri, atau termasuk dalam kelompok ikatan suami takut istri. Apa singkatannya itu? Suami? Hah? Ya Pak? Sosis? Apa singkatannya? Walhasil suami-suami yang takut sama istrinya. Ya ini kan aneh. Bukan kita harus keras, marahan sama, bukan. Tempatkanlah posisi Anda di posisinya. Kita sebagai suami punya posisi adalah pemimpin. Ya taruhlah posisi kita sebagai pemimpin. Pemimpin itu kadang harus tegas, kadang harus lemah lembut. Kalau pemimpin itu kereng terus ya buyar negara. Suami kereng terus, tegang terus, ya minggat bojone. Hah? Datang rumah, assalamualaikum, kena kopi. Cepetan, kena kopi saiki. Lah kereng-kereng begini ya minggat kan gak suwe. Lemah lembutlah sama istri, kan Nabi lemah lembut sama istri-istrinya. Dalam hal-hal yang lain, dalam hal-hal yang kita harus kita untuk tegas, kita tegas. Tidak mau sholat istri, tegas. Tidak mau bangun untuk sholat subuh, sedangkan dia punya kewajiban bukan berhalangan, tegas kita untuk banguni. Walaupun kadang sing tangi di sini itu biasanya istri ya. Nggih Bu. Yang bangun duluan waktu subuh itu siapa? Bapak apa ibu? Hah? Ibunya apa bapaknya? Ibunya. Jadi harus ada ketegasan. Ketegasan, ini penting, ketegasan. Dalam hal-hal yang lain fleksibel, lemah lembut. Nah, kemudian dikatakan in ajazil qahri wal amri. Wa dzalika ay aqallu ma yalzimul insan indal azzi. Wa dzalika adaful iman ay aqallu ma yalzimul insan indal azzi. Tapi kata Kanjeng Nabi, itu adalah selemah-lemahnya iman kalau cuma dalam hati. Tidak berani tegas, tidak berani ngajak, berarti itu selemah-lemahnya iman hanya di hatinya kita sejak mengingkari kemungkaran atau kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran syariat itu tadi. Itu berarti selemah-lemahnya iman. Kata Kanjeng Nabi. Ya. Pertanyaan. Loh, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu kan berarti kita ikut campur dengan urusan orang lain. Kan urusan orang masalah agama itu kan urusan pribadi antara dia dengan Tuhannya. Bentar. Kalau dikatakan itu urusan dia dengan Tuhannya, kita juga punya urusan dengan Tuhan kita, ya Allah SWT. Betul kan? Ya. Dan Allah dan Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Terus bagaimana nih? Tidak ikut campur urusan orang lain dalam masalah agama, itu adalah keinginan dari orang-orang yang menginginkan kebebasan dalam hak asasi manusianya. Oke. Tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk saling peduli kepada sesama kaum muslimin dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, salah satunya. Nah, haknya Allah untuk ditaati dengan haknya manusia untuk kita hormati kebebasannya, mana yang harus kita utamakan? Kalau kita lebih mengutamakan hak asasi manusia, maka kita jangan masuk Islam. Kenapa? Karena di Islam itu kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita ingin untuk menghormati orang lain dan kita tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan masuk Islam dong. Karena di Islam diwajibkan kita untuk menjalankan itu. Bahkan dikasih opsi kita minimal dalam hati wes lek gak mampu. Ini kan berarti opsi yang harus toh. Kalau andai kata itu bukan harus, bukan kewajiban, maka cukup sekali saja kan perintahkan lek gak iso ya sudah.
Tapi ternyata ada opsi, tidak bisa tegas, maka dengan ajaan, omongan. Tidak bisa, maka dengan hati. Ada sampai 3 opsi, ini kan berarti kewajiban yang sangat kan? Logikanya ya. Sampai ada 3 opsi, tiga cara. Kalau tidak bisa ini, kalau tidak bisa ini. Berarti kan ini sesuatu yang penting. Yang memang harus kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, tapi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berkoar-koar dengan mengatakan itu adalah hak urusan pribadi dia dengan Tuhannya. Nah, kita kalau melihat orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, Allah memerintahkan kita untuk wajib mengingatkan. Tapi kita memang tidak boleh untuk tajasus, untuk ngintip rumahnya. Ini omai mahriban apa enggak? Tidak boleh, haram. Mencari-cari kesalahan orang lain hukumnya haram. Menyelidiki pribadi orang lain itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya, bukan amalan orang Islam seperti itu. Tapi kalau kita kelihatan mata kita, wajib kita tidak boleh diem. Bukan kita ikut campur urusan orang, tapi ini kita menjalankan perintah. Nah, ketika dia menjalankan khusuk, hatinya dia itu gena apa gak gena, munafik apa bukan munafik, itu kan kita tidak tahu, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya lihat kamu tidak sholat, maka saya wajib ngasih tahu. Nah, ketika dia adalah di bawah kita statusnya kayak anak, istri dan sebagainya, maka wajib kamu nuruti. Tapi kalau misalkan dia bukan di bawah kita, di atas kita, maka saya wajib menyampaikan. Kamu lakukan hendaknya, pokoknya tak sampaikan. Kau ngelakuin hendak, pokoknya tak sampaikan. Qad balagna, wis aku sampaikan. Al-baqi 'ala Allah, sisanya terserah kamu dengan Allah. Ya jelas. Memang akhir zaman ini aneh-aneh kok. Ya, akhir zaman ini banyak model-model macam-macam. Yang lucu lagi masalah nahi mungkar ini banyak orang alergi. Sampai-sampai kalau pengajian umum, kadang-kadang panitianya tuh bisi, Beb atau Ustaz, nanti mohon kalau pengajian tidak pakai nahi mungkar ya. Dia apa sih? Ya, sing ceramah didikte. Sekalian aja pakai tag. Ceramahnya pakai tag, jadi bawa cotok ayo baca cerita gitu. Menisan akhir zaman ini walhasil. Padahal ini kewajiban. Ada lagi yang bilang begini, kalau kamu mengajak orang, kamu nasihati orang, kamu itu harus suci dulu hatimu. Kalau kamu suci baru boleh kamu menasihati orang. Ini lucu lagi. Akan kita bantah dengan logika begini. Kalau ada yang mengatakan, apakah kamu sudah merasa suci hingga kamu nasihati orang lain? Sebentar. Apakah merupakan syarat ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar harus kita merasa istimewa dan hebat dan suci dulu baru kita amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau Anda mengatakan iya merupakan syarat, maka sampai kiamat pun kita tidak akan pernah mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, kenapa? Begini. Kalau kita memandang diri kita dengan pandangan istimewa, kita memandang diri kita dengan pandangan suci dan bersih, kita memandang diri kita dengan pandangan mulia, dan kita sudah menganggap diri kita sudah hebat, mulia, alim dan seterusnya, maka sesungguhnya kita telah menimbulkan penyakit hati, yaitu ujub. Ya kan? Penyakit hati. Berarti kan kotor toh? Ya. Sekarang kalau kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan syarat suci dulu hati kita, merasa suci dulu baru boleh, maka sampai kapan kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Karena kalau kita merasa suci berarti kita punya penyakit hati. Berarti tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaan, apa mungkin Allah dan Kanjeng Nabi memerintahkan kita melakukan sesuatu yang mustahil kita lakukan? Ini kan mustahil kita lakukan kalau kita mengikuti orang-orang zaman sekarang itu. Syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah suci, merasa baik baru boleh nasihati orang. Nah, ini apakah mungkin terjadi kalau memakai syarat ini? Tidak mungkin terjadi kan. Kalau merasa baik berarti dia ujub. Nah, ujub penyakit hati. Berarti tidak mungkin terjadi. Nah, apa mungkin Allah memerintahkan kita terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Berarti mana yang benar? Perintah Allah atau opini masyarakat? Ya perintah Allah. Terus opini masyarakat itu salah. Justru ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu adalah cara untuk membersihkan hati juga. Salah satu cara untuk nyuceni hati kita juga. Bukan kita merasa lebih dari orang lain, tidak. Tapi kita melaksanakan itu dengan tujuan juga membersihkan hati kita. Karena ada
Karena itu adalah pelaksanaan perintah dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi lucu ya, zaman sekarang ini lucu, apalagi di media sosial ya. Ketika ada orang debat seperti itu, kemudian ada salah satu teman kita kasih dalil, kasih ini. Sudah benar kan dalilnya apa segala macam dalil. Cuma mereka akhirnya menjawabnya begini. Berarti kamu kurang belajar. Kamu belum lulus ngajimu, ngaji dulu. Jawabnya, saya sudah puluhan tahun di pesantren, ngaji apa lagi? Lah ketika dibalik pertanyaan tersebut, kalau gitu yang benar yang mana? Tidak bisa jawab, ngaji dulu. Loh lah ya, yang apa? Yang benar yang bagaimana? Secara syariat itu bagaimana? Secara agama itu yang benar seperti apa? Anda ngaji dulu, Anda belum sampai. Loh lah ya seperti apa? Ya pokoknya Anda ngaji dulu. Padahal yang ini lebih jahil daripada yang ustadznya. Ketika ustadznya itu memberikan argumen dengan dalil yang benar, dibantah dengan kebodohan. Lah orang bodoh kalau bantah ya gak ketemu kan? Mohon maaf. Saya bukan nyombongkan atau menghina orang, saya tidak akan sebut nama juga. Tapi ini pengalaman dan ini sering terjadi. Ada orang berusaha untuk gegeran dengan kita masalah hukum. Akhirnya saya kasihlah dia, coba antum baca di satu kitab ini sebutkan itu dalilnya di kitab. Maaf, saya belum bisa baca. Saya tidak ngerti huruf Arab. Loh, tidak ngerti huruf Arab kok bantah dalil? Tidak ngerti baca kitab kok bantah dalil? Dan dari mana? Dia ya bingung lah, gak jawab yang bulat. Walhasil ya itulah bahayanya kadang-kadang kita ini kalau ngajinya bukan ngaji langsung ke kitab, pakai guru yang punya sanad, ya banyak kelirunya karena mengandalkan logika saja. Dan logika itu kan akal manusia ini bisa jadi dikuasai sama hawa nafsu kan, bukan akal murni. Kemudian wajibu tarkul jamil muharramat, ini masalah nahi mungkar. Ini tadi amar ma'ruf ya. Ini masalah nahi mungkar insyaallah yang akan datang Rabu Wage yang akan datang. Dan ini adzan, setelah adzan nanti tanya jawab. Adzan dulu aja, adzan dulu. Monggo. Sudah adzan kan ini? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أي على الصلاة أي على الفلاح أي على الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo, ada yang nanya? Ya. Yang pertama, misalkan kita sebagai atasan ya, tapi kita tidak memerintahkan bahwa itu untuk sholat, cuma kita mengajak.
Jadi tidak memerintah, cuma hanya mengajak. Kemudian ada yang melaksanakan dan ada yang tidak sama sekali. Kita pernah sudah sering mengajak seperti itu. Tapi bagaimana kita menjawab ayatnya sudah mengajak, tapi dengan yang belum melaksanakan. Ya tadi kita pakai kaidah tadi, apabila kita tidak mampu untuk mengajak, tidak mampu untuk memerintahkan, maka kita ajak. Ketika kita tidak mampu untuk mengajak, ya sudah dengan hatilah kita mengingkari apa yang dia lakukan itu tadi atau yang tidak dia lakukan dalam hal kewajiban. Itu mentoknya. Ya, yang pasti kita harus ada ikhtiar untuk itu. Kita ajak, kita ada ikhtiar untuk mengajak. Ketika dia tidak mau, walaupun sebetulnya kita punya kuasa untuk memerintah. Kalau secara ini kan punya kuasa sebetulnya kalau untuk memerintahkan. Kalau kerja di lingkungan saya, maka kamu harus menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Dalam arti wajib untuk sholat di waktu istirahat, misalkan waktu zuhur. Itu kan bukan mencampuri urusan pribadi orang dalam masalah agama, tapi ini adalah melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Ya, bukan ikut campur urusan agama orang masing-masing. Yang bukan Islam ya silahkan menunggu di tempat makan atau apa. Yang khusus orang Islam sembahyang habis itu makan. Ada perintah atau kebijakan seperti itu kalau kita punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau kita tidak punya hak untuk melakukan itu, ya misalkan kayak di apalah yang mungkin instansi yang bukan punya kita, ya kita mengajak. Tidak mampu mengajak ya sudah dengan hati kita. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, satu melihat cara penyembelihan 2 kali. Disembelih 3 kali sembelihan itu diangkat. Kemudian sapi ini ditambah lagi oleh orang lain yang menyembelih korok lagi. Oh, enggak boleh. Enggak jadi itu. Tapi kayaknya ya, menurut pendapat saya sudah agak mati. Yang pertama itu sudah agak mati, tapi belum agak total. mati. Ya apa agak mati? Artinya saya lihat sudah sah, tapi kok ada orang kedua lagi nyembelih lagi di korok. Jadi 2 penyembelih gitu. Jadi kalau misalkan yang satu ini sudah mati, sapi tadi, kemudian ada orang datang atau dia sendiri datang, dia memotong lehernya, tidak apa-apa karena sudah mati. Tapi kalau masih belum mati, nyembelih belum mati, diangkat kan? Ini belum mati masih? Iya. Diambil, diencepno lagi, atau orang lain ngencepno lagi pakai pisau, tidak boleh, sudah bangkai itu. Tapi kalau sudah mati, sudah tahu yakin mati, sudah ada obah, terus dipotong ya, bulunya dipotong, ya tidak masalah kan? Tapi saya tanya, kalau orang lain tidak apa-apa, tapi kalau orang yang pertama tidak boleh 2 kali. Gitu. Siapa bilang? Salah gitu. Salah gitu. Terus saya baca-baca lagi, ya, baca-baca lagi di Google tuh. Kok katanya halal gitu. Oh, terus makanya saya tanya. Yang kedua, Bib. Yang kedua salaman, Bib. Salaman ini sering kita sulit menghindari dengan perempuan. Salaman karena saya punya murid gitu, SMP. Apalagi kalau seseorang yang dia itu menjadi, maaf ya, lebih tinggi derajat dari orang yang di bawahnya, mau ngajak salaman kan lebih gampang nolaknya, justru lebih gampang nolaknya. Jadi kita harus punya komitmen gitu ya. Kita harus punya komitmen. Di samping itu kan nanti ada unsur tarbiyahnya. Kalau misalkan kita ini punya karyawan, kan berarti karyawan di bawah kita. Karyawati kan di bawah kita. Nah, ketika karyawati itu mau salaman sama kita, maka kita kasih isyarat atau mungkin dengan begini aja atau dengan dada atau ngapunten punya wudu, misalkan kalau dia punya wudu. Ini kan bentuk tarbiyah juga kan. Tarbiyah bagi dia untuk oh iya sih berarti tidak boleh ya salaman laki perempuan yang bukan mahram. Nah, apalagi kalau dia itu sebagai bawahan atau sebagai murid atau sebagai pokoknya di bawahnya dia, lebih gampang, sebetulnya lebih gampang untuk menolaknya. Yang lebih susah itu kalau misalkan bosnya wedok ngajak salaman itu kan lebih susah, tapi tetap wajib kita hindari. Saya punya di akun saya ini ada saya upload seorang Habib itu pemain apa itu bukan tinju dia apa namanya? Hah? Habib ya, orang Soviet itu. Dia betul-betul menjalankan syariat yang luar biasa. Waktu dia ada pertemuan atau di mana ada penghargaan, dia dikasih pemakanan, ada beberapa perempuan sepertinya kayak model panitianya gitu atau gimana. Setelah ngasih penghargaan diajak salaman, dia ngangkat tangan gini tangannya.
Satu lagi perempuan juga dia begini teman, sambil dia ngasih tahu. Ini kan istimewa, berarti dia betul-betul komitmen dengan syariat. Kita harus komitmen dengan syariat. Memang harus ada tarbiyah begitu. Apa nggak ada toleran? Maksudnya bagus kalau mungkin dari takut tersinggung apa nggak ada? Enggak, jangan menganggap takut tersinggung, enggak. Tapi justru ini adalah tarbiyah. Kita takut orang itu tersinggung, tapi kita menjalani haram gimana? Demi menjaga hati orang, kita melakukan hal yang dosa. Apakah masuk akal seperti itu? Kan sebenarnya tidak masuk akal. Yang harusnya kita tetap aja. Di samping itu kan ada tarbiyah. Kalau itu sebagai santri, murid, dia harus ada tarbiyah. Kalau ini tergantung hati kita ya kan. Kadang-kadang ada kan tergantung hati kita. Kalau hati kita ada gertak gitu loh. Kadang-kadang kan enggak. Apa tergantung hati itu apa? Respon apa? Kadang-kadang kan bersentuhannya tidak ada rasanya katanya gitu. Apa enggak ada berkecuali gitu. Berarti santri-santri anak-anak murid itu dianggap anak gitu ya? Hah? Boleh enggak kayak gitu? Dianggap itu dalam syariat tidak ada. Dianggap anak, dianggap adik. Tidak ada. Itu saya sudah tak anggap adik saya sendiri, maka tidak apa-apa saya gonceng. Itu sudah tak anggap anak saya sendiri, tidak apa-apa saya ciumi pipinya misalkan gitu ya, karena gemes. Ya kan sama anak cium pipi kan wajar. Yang bahaya lagi apa? Itu sudah saya anggap istri saya sendiri kok. Tidak ada dalam arti syariat itu tidak ada anggap-anggapan. Hukum tetap hukum. Walaupun tidak ada syahwat, katakan sama murid saya sendiri akan syahwat. Masalahnya bukan karena syahwatnya. Bersentuhan kulit laki dengan perempuan bukan mahram walaupun biduni syahwat. Walaupun tanpa syahwat hukumnya haram. Walaupun tanpa syahwat. Apalagi pakai syahwat. Ya enak gitu, tangkap bojoku dhewe. Ada lagi? Biasanya orang-orang sekarang itu wirid untuk ini sekian kali itu bagaimana? Itu dari masyayikh kita, dari orang-orang kiai-kiai kita, dari habaib kita, amaliyah-amaliyah yang punya sanad dan punya dalil tentang itu, tentang misalkan membaca ya latif 129 kali. Ya, itu amalan-amalan memang dari para ulama-ulama kita, dari Kanjeng Nabi juga ada riwayat-riwayatnya kayak gitu. Itu kita kerjakan ya sesuai dengan jumlah gitu. Walaupun kadang-kadang uang sedikit kadang-kadang nawar, masuk oleh kurang. Kalau kita dikasih ijazah dengan jumlah yang misalkan jumlah tertentu, ya kita harus pakai yang jumlah tertentu, tidak usah dilebihkan. Harus dengan ya kayak logikanya gini aja kayak gampang ya. Kita ke dokter, minta obat sama dokter. Sama dokter dikasih, udah pilnya ini antibiotik, minumnya 3 kali sehari habis makan selama 3 hari. Kita mikir, wah 3 kali sehari berarti 1 kali selama 3 hari. Wes cek ndang waras 1 kali minum kabeh sak 10 minta minum. Nah, tambah gak karuan. Apa dosis biasa. Jadi harus sesuai dengan aturan. Kalau memang dikasih ya dikasih segitu ya segitu. Tidak kita lebihkan. Terus kalau kita itu juga kita mendekatkan kepada Allah tanpa jumlah gimana? Tidak apa-apa. Kalau misalkan kita melaksanakan wirid yang umum seperti misal sholawat. Semisal kita membaca istighfar ya, dengan jumlah yang tidak terbatas, pokoknya kita baca saja sudah semampu kita dan sekuat kita dan tidak masalah. Kecuali kalau kita dikasih ijazah sama guru kita, bocon wirid iki setiap habis ini dengan jumlah sekian, ya sudah itu diistiqomai. Ya. Sapi masih gerak-gerak, lalu percaya dia itu kan udah putus tapi kan kakinya masih gerak, oke kepala nih terus diputus itu gimana? Gerakan binatang yang setelah disembelih itu ada 2 macam. Ada gerakan-gerakan yang gerakan hidup, ada gerakan-gerakan hayatul mustamirrah, ada hayatul mustaqirrah.
Jadi gerakan nazak ya, gerakan kalau bahasanya bahasa nazak. Nah kalau gerakan nazak itu berarti sudah mati. Ya kan ada gerakan-gerakan nazak, jadi kayak sarafnya masih kejang atau gimana itu. Padahal si binatang ini sudah mati. Itu hukumnya sudah hukum mati, berarti nggak apa-apa. Kita potong kayak tadi tuh. Kalau misalkan gerakan sapinya tadi itu adalah gerakan nazak, bukan gerakan hidup, ya maka boleh. Tapi kalau Kita pernah dengar kan dilarang kurban untuk orang yang sudah meninggal gitu. Tapi pas saya lihat di sana banyak kurban kambing untuk almarhum siapa itu. yang betul adalah tidak boleh memang kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak sampai itu kurbannya, tidak sah kurbannya. Kecuali yang meninggal itu wasiat. Kalau yang kurban itu wasiat, yang meninggal itu wasiat untuk kurban, maka boleh. Tapi kalau tidak wasiat tidak boleh. Ya, harus ada wasiatnya. Nah, kemudian kalau kita ingin kurban ini, saya kepingin mengirim ke orang tua saya, sudah kurban atas nama kita. Setelah kita kurban atas nama kita selesai dan kita berdoa, ya Allah saya berikan pahala kurban saya kepada orang tua saya. Nah kalau gitu nggak apa-apa. Jadi kurban bagi yang meninggal itu nggak boleh. Atas nama yang meninggal kecuali wasiat. Nggak boleh itu dosa. Nggak sah. Ada lagi? Ini masalah penyeberang. Seperti saya pernah menyeberang ya, padahal tidak putus. Saya pakai loh. Banyak jalan-jalan Itu berarti ayamnya sakti. Ada ayamnya punya ilmu rawa rontek. Nah, itu berarti sudah meninggal, sudah mati. Mati. Berarti ayam itu sudah mati. Jadi tidak ada masalah walaupun ayam, kebanyakan ayam kan kayak gitu ya. Dia masih ada sarafnya yang ya wallahu alam secara medis atau secara ilmiahnya seperti apa wallahu alam. Tapi yang pasti ketika sudah terputus jalan nafas dan jalan makan di tenggorokannya dia itu sudah terputus, dia mati dah. Walaupun dia bisa kemana-kemana masih ya tidak tahu kenapa secara medisnya. Tapi hukumnya hukum mati, bukan bangkai, tapi mati. Maksudnya sah dimakan. Ini kok disambung sama kepalanya hidup lagi. Ada lagi? Satu lagi Pak. Sedikit ya. Bisa dapat apa itu amalan masa nggak tahu sumbernya, hanya dari hadis atau apa. Ada orang ya saya agak kurang mampu menasihati untuk mengamalkan 7 kali itu apa ketika ada subhanallah sudah kali la ilaha illallah 2 kali kan itu apa ada dalam hadisnya atau memang? Kalau musabbiat yang ada itu adalah musabbiat ba'dal Jum'ah. Ya itu seperti di kitab Ihya disebutkan di situ. Setelah sholat Jumat musabbiat 7 kali membaca mulai dari Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Muawwidhatain 777 sama doanya 4 kali. Itu ada riwayatnya, ada dalilnya di kitab Ihya. Cuman kalau yang Anda sebutkan tadi saya belum tahu. Cuman ya mungkin aja. Kalau orang yang memberi itu memang orang yang Masya Allah ya kita. Dan bacaannya bukan bacaan yang aneh-aneh, nggak masalah kita pakai. Bacaan-bacaan zikir yang baik tidak ada masalah. Asal memang kita harus tahu ya. Jadi ini pengalaman, ada satu cerita. Ada suatu orang tanya sama kita, saya ini pemimpin di satu perusahaan besar, perusahaan nasional malahan. Cuman saya ini sangat ditakuti sama orang-orang, begitu saya masuk itu orang kayak tegang semuanya. Walhasil kayak apa ya? Pokoknya ditakuti gitu loh, orang-orang menjauh semua karena takut sama dia. Saya kenapa? Saya heran kenapa saya. Saya tanya, ente baca wirid apa? Ya saya baca gini, ya bagus. Terus apa lagi? Saya baca wirid ini, saya dapat fotokopi dari teman buku. Saya baca kok bagus isinya wiridnya, saya baca wirid saya makan. Mana sih? Ternyata wiridnya Imam Ali untuk perang.
Jadi wirid memang untuk jihad, untuk peperangan, kayak semacam Hizb Nasor gitu. Dibaca ketika dia berangkat ke kantor, ya sama aja wong wedi kabeh bedhe. Salah dosis kan, salah apa namanya? Salah apa? Salah resep. Kayak buka toko baca Hizb Nasor ya keliru. Gak ada yang berani datang ke rumah tokonya dia. Hizb Nasor itu buat menghindarkan diri dari apa namanya orang-orang yang jahat sama dia, kayak buat perang kayak gitu. Ya kan salah toh. Buka toko ya baca wirid-wirid yang mendatangkan rezeki. Jadi salah resep. Nah itu penting sekali kita kalau mengamalkan satu amalan kita harus tahu dulu amalan itu untuk apa, siapa yang ngasih dan ijazahnya bagaimana. Nggak asal kita baca gitu ya, nemu baca itu bahaya juga. Karena kan kita kadang-kadang nggak tahu artinya apa. Bagaimana kita karena banyak masa supaya hati kita bersih lagi itu apa supaya agak penyambung dengan Allah. Yang pasti kita wajib untuk selalu memperbarui maksud dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbarui niat kita, ketika kita perbarui maksud dan tujuan kita dalam hidup beribadah itu apa. Kita sering-sering perbarui itu dan kita sering ingatkan dalam hati kita juga kita punya maksud dan tujuan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita manajemen hati kita. Ya, kita manajemen hati kita. Dan manajemen hati ini tidak bisa kita lakukan kecuali kita ngaji ilmu tasawuf. Nah, ngaji ilmu tasawuf itu sendiri merupakan salah satu bagian dari 3 bagian ilmu yang harus kita pelajari untuk penguat dari agama kita, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Bukan berarti tasawuf lebih mulia dari yang lain, tidak. Justru kalau kita menganggap bahwa tasawuf ini lebih eksklusif daripada yang lain, justru kita kehilangan maksud dan tujuan dari tasawuf itu sendiri. Tasawuf itu memanajemen hati untuk membersihkan hati kita dari penyakit. Ya. Nah, ketika kita merasa kita telah belajar eksklusif, berarti kan kita ujub. Kalau kita tunjukkan sama orang, berarti kan kita kibir. Nah, kibir dan ujub itu penyakit hati. Maka tujuan dari belajar tasawufnya itu gagal. Ya. Karena banyak orang gitu, ngaji tasawuf itu lebih keren daripada ngaji yang lain. Iya, umumnya gitu. Kan ngaji mau apa? Fikih, fikih. Nah, aku ngaji tasawuf. Konci. Apa? Kecil apa? Ada banyak kayak gitu tuh. Banyak gitu tuh. Kita mesti anu. Padahal tujuan tasawuf itu membersihkan hati. Itu. Ada lagi? Nah, buat apa? Hah? Tidak ada manfaatnya kan? Manfaatnya apa? Lebih baik kita mendatangkan ridhonya Allah dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada mendatangkan hal yang aneh-aneh kan. Tidak penting lah. Tidak penting. Atau mendatangkan bojo lebih enak lagi. Mendatangkan rezeki, minta sama Allah supaya rezekinya datang, rezeki yang barokah, supaya keberkahan yang datang, supaya malaikat rahmat yang datang ke tempat kita. Itu lebih bagus. Boleh enggak kita manggil-manggil seperti itu? Ya ngapain? Jawabannya gitu aja. Nah, terus satu, yang kedua, memang ada hal-hal yang seperti itu, tapi berbahaya juga kalau misalkan menyangkut dengan kekufuran. Karena jin itu sama dengan manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kalau yang kita panggil itu jin kafir, otomatis dengan pelaksanaan dan ritual-ritual kekufuran, otomatis bisa syirik kita. Bisa syirik. Apakah mungkin kita memanggil jin? Nah, itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan menceritakan tentang jin-jin itu. Mereka bilang bahwa sebagian manusia minta tolong sama mereka. Tapi padahal harusnya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Para aulianya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang punya jin. Jinnya itu malah ngabdi sama mereka atau jadi santrinya mereka. Bukan kalau pembantu. Pembantu itu kan digaji toh. Tapi kalau ngabdi, ngawulo, kalau bahasa anak pondok itu ngawulo.
ngawula ten kiai itu tanpa bayaran. Walaupun kadang kiainya ngasih atau enggak itu bukan apa namanya ujroh. Ngawula atau nyantri itu kan sesuatu yang istimewa, tidak terikat si guru itu. Ya, itulah para aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, jin yang muslim ngawula. Dan kiai-kiai tersebut, para habaib itu tadi tidak membutuhkannya. Yang dia butuhkan hanya Allah. Nah, ini makhluk. Dan segi derajat pun manusia dengan jin mana yang lebih tinggi derajatnya? Manusia. Manusia. Yang ada pertanyaan begini, boleh enggak nikah sama jin? Hah? Mungkin sudah putus asa Kak Bayu-Bayu rapi gitu ya. Wis golek Kak Bayu-Bayu, yes, pasrah wis ngabe jin wis. Kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar enggak sah. Tapi kalau Imam Romli mengatakan sah, tapi dengan syarat lakinya yang manusia, perempuannya yang jin. Kalau perempuannya manusia, lakinya jin, enggak sah hukum pernikahannya. Kemudian kenapa? Karena menurut Imam Romli, dan itu di mazhab Syafi'i juga ada perbedaan, ada khilaf memang, ada perbedaan pendapat di mazhab Syafi'i sendiri. Karena menurut Imam Romli berjamaah dengan jin hukumnya sah. Nah, kalau sah berjamaah dengan jin otomatis menikah dengan jin sah, tapi dengan syarat tadi lakinya yang manusia, perempuannya yang jin. Cuman ya kayak apa? Kayak sudah jam laku ya. Hah? Ada lagi? Ya. Apa? Hah? Boleh. Akekah untuk anak yang sudah meninggal, boleh. Beda dengan kurban tadi. Ya. Beda dengan kurban. Kalau akekah boleh. Akekah 2 kambing untuk anak laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Tapi kalau misalkan mampunya cuma 1 kambing tok bagi anak laki gimana? Boleh. Ya sudah, kalau memang mampunya 1 kambing ya sudah. Apakah nanti digodoi lagi? Tidak perlu. Gugur sudah. Ya, 1 kambing. Kalau memang tidak mampu. Kalau eman mampu tapi eman. Loro kambing 5 juta eman. Nah, iya. Beda cerita itu. Kalau lebih parah, boleh apa enggak? Hah? Seadanya yang nah, kita dikasih perintah dari Kanjeng Nabi itu 2 kambing kan, ngapain dilebihkan? Ya selebihnya bukan kekah namanya, tapi selebihnya kurban biasa, udhiyah biasa, penyembelihan biasa, bukan kekah. Nah, memang harus kambing, nggak ada bikin kayak sapi gitu. Nah, kambing, afdalnya kambing. Kurban kayak kurban itu kan juga kan, kurban itu hanya 3 binatang, unta, sapi, kambing. Selain daripada itu walaupun lebih mahal tetap tidak bisa kayak apa? Karbo itu termasuk sapi kan? Karbo itu sapi. Sunan Kudus itu kalau kurban kan pakai karbo. Karbo sama sapi satu jenis. Kuda lah, kuda itu tidak bisa. Kuda atau apa lagi? Bijang, ayam. Tapi katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kalau misalkan kita waktu kurban itu tidak mampu, kambing tidak mampu ya, maka kita sembelih ayam. Tapi bukan dengan niat kurban, cuman menghidupkan, merayakan Idul Adha dengan kita menyembelih ayam. Bukan dengan niat kurban tapi. Kalau memang tidak mampu, ya, bukan terus kurban apa PT. Bukan. Ada lagi? Sabun. Wallahu a'lam bishawab. Fakana fi hadat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin.